Saya sangat terharu. Betul, saya terharu. Inilah wujud persatuan kita. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mengundang kita. Mungkin ini perdana untuk umat Kristen diundang di tempat ini, nggih Pak ya. Baca Al-Fatihah itu sudah biasa untuk mengajari anak-anak. Doa makan Allahumma barik lana, saya bisa Pak. Tapi karena itu tuntutan saya sebagai seorang pendidik. Abraham ini adalah tokoh yang mempersatukan kita. Orang menyebutnya adalah Abraham Avenu, bapak para nabi. Nah, dari Ibrahim inilah kami orang Islam meneladani tentang adanya kurban ini. Yang versi Yahudi itu Ishak yang dikorbankan, yang versi Islam itu adalah Ismail yang dikorbankan. Sebenarnya yang dikorbankan siapa? Ishak atau Ismail Bapak itu? Yang benar yang mana kira-kira? Betul. Siapa tadi Bapak? Oh, domba, betul. Yang dikorbankan domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam hormat untuk seluruh saudara-saudara kami dari Kristen dan Katolik yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa menghadiri acara perdana ini, perdana yang lengkap insya Allah di sini, lengkap. Ada para tuan guru dari Kristen, tuan guru dari Katolik hadir semuanya di sini. Dan yang lalu kan Katolik. Kalau ini sekarang Kristen dan Katolik, kita guyup semuanya, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelumnya ini adalah kewajiban kami dulu untuk menyampaikan yang terhormat ini. Nah, ini. Yang terhormat Bapak Ayub Kasun Gedung Waru. Yang terhormat Bapak Sudarip Modin Gedung Waru. Yang terhormat Bapak Boyadi dan Bapak Putoyo, pengurus Dewan Paroki Lodalem. Nggih. Oh, nggih. Pak Boyadi sama Pak Putoyo dari Dewan Paroki. Kemudian yang terhormat Ibu Tabita, pengurus Gereja Kristen Arjosari. Ah, Ibu, ya. Yang terhormat Ibu Liling. Ibu Liling Ketua Dewan Stasi Kedung Waru II. Oh, paling cerah sendiri Ibu Liling. Yang terhormat Takmir Masjid Baitul Nasir dan Masjid Nurul Huda Kedung Waru II. Oh ya, nggih. Yang terhormat seluruh tokoh masyarakat Kedung Waru II dan seluruh hadirin panjenengan yang ada di hati kami, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, karena kalau disebutkan satu persatu semuanya habis waktunya. Baik, alhamdulillah sesuai dari arahan dari Ustadz Ambia, beliau bisik-bisik. Jadi bisik-bisiknya itu, tolong ini kita semuanya ini undangan adalah untuk bersaudara. Begitu. Jadi memang arahan beliau itu seksamanya seperti itu. Kita ini acara adalah untuk bersaudara dan mencari saudara. Begitu. Bukan untuk mencari musuh. Karena musuh satu kebanyakan, kawan 1000 masih kurang. Nah, kemudian karena Kedung Waru II ini di Desa Arjosari ini merupakan kata Pak Wur. Saya minjem katanya Pak Wur ini. Kata-katanya Pak Wur.
adalah Indonesia kecil. Jadi perwakilan Indonesia adanya di sini. Bentuk toleransi yang luar biasa. Adanya di sini, tidak ada di tempat lain. Karena memang iya seperti itu. Di tempat lain agak sulit Bapak Ibu untuk bisa mengumpulkan orang seperti ini, bisa guyup rukun bersama, sulit. Di sini semudah membalikkan telapak tangan. Begitu. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat seluruh tokoh masyarakat yang akhirnya mempersatukan ini. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, karena toleransi di negara kita ini dulu pernah tercabik-cabik. Dulu ada di suatu daerah itu ada orang adzan suara keras, langsung digebukin. Adzan suaranya keras, digebukin. Ya karena adzannya keras begitu, bukan Allahu Akbar begitu, ya digebukin lah. Dan begini Bapak Ibu, saingannya Islam itu bukan Kristen, bukan Katolik, bukan. Saingannya Kristen dan Katolik juga bukan Islam. Saingan kita itu sekarang itu hiburan malam sama judi slot. Saestu. Jadi pernah ada cerita ketika ada orang yang suka hiburan malam terus kemudian ingin bertobat. Ya Tuhan, saya ingin bertobat. Mungkin inilah saatnya. Dia pukul 1 dini hari begitu, 1 malam itu, dia menangis, dia lari keluar dari tempat hiburan malam itu, menuju kemana? Menuju ke masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Masjidnya tutup Bapak Ibu. Tutup. Akhirnya kemana? Dia bilang, Tuhan, ternyata Engkau tidak menerimaku di sini. Begitu. Kemana akhirnya? Ke gereja. Berangkat dia ke gereja. Mungkin di sana itu tempatku. Begitu. Dia lari ke gereja sambil menangis. Tuhan, aku akan datang kepadamu. Dia datang ke gereja. Gerejanya tutup juga Bapak Ibu. Tutup juga. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan, ternyata Engkau tidak pernah menerimaku. Ya sudah, mungkin tempatku di sini. Kembali kemana? Kembali ke tempat hiburan malam. Karena masjid sama gerejanya tutup. Jadi saingan kita ini bukan masjid, bukan gereja. Saingan kita sekarang ini hiburan malam. Selayaknya lah tempat masjid-masjid, gereja-gereja itu 24 jam memang harus buka. Karena apa? Untuk melayani masyarakat. Begitu. Orang di tempat hiburan malam itu 24 jam. Indomaret 24 jam. Jadi kalau ada masjid sama gereja itu tutup kalau malam hari, itu lucu. Jadi memang selayaknya buka itu 24 jam non-stop. Karena untuk apa? Untuk kita menjagani saingan tadi itu. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara perbedaan, terlalu banyak perbedaan yang bisa dibicarakan. Lelah kita membicarakan perbedaan, lelah. Kita lebih baik membicarakan tentang persamaan. Persamaan apa? Bahwa kita ini disatukan oleh satu apa itu? Satu nama. Siapa itu? Beliau namanya adalah Abraham. Abraham ini adalah tokoh yang mempersatukan kita. Orang menyebutnya adalah Abraham Avenu atau Bapak para Nabi. Bahasa Arabnya itu Ibrahim.
Di Al-Quran disebutkan Ibrahim. Nah, dari Ibrahim inilah kami orang Islam meneladani tentang adanya kurban ini. Kurban ini Ibrahim punya anak kesayangan, ya. Yang versi Yahudi itu Ishak yang dikorbankan, yang versi Islam itu adalah Ismail yang dikorbankan. Sebenarnya yang dikorbankan siapa? Ishak atau Ismail, Bapak Ibu? Yang benar yang mana kira-kira? Betul. Siapa tadi, Bapak? Oh, domba, betul. Yang dikorbankan domba. Bukan Ishak, bukan Ismail. Tetapi yang dikorbankan adalah kambing, Bapak Ibu. Jadi dari situ pengorbanan, cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan dijawantahkan dengan adanya Ibrahim bersedia melakukan perintah pengorbanan itu, tapi diganti oleh Allah berupa kambing atau domba itu. Nah, dari situlah kami orang Islam meneladani kisah tentang pengorbanan Ibrahim ini. Nah, Nabi Ibrahim ini punya anak Ismail yang pertama, yang kedua namanya Ishak. Nah, dari Ismail ini lahirlah nih terahnya itu ke bawah tokoh namanya Muhammad atau Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak ke bawah ini lahirlah tokoh namanya Yakub atau orang menyebutnya Israel. Ada yang baru tahu kalau Nabi Yakub itu namanya Israel? Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub inilah yang disebut sebagai Israel. Nah, kemudian Israel punya anak 12 menjadi 12 suku Bani Israel itu. Namanya ada salah satu namanya Yehuda. Ada banyak namanya. Biar tidak terlalu banyak yang ada di memori kita, saya sebutkan satu saja, Yehuda. Nah, dari Yehuda inilah lahir namanya Bani Yahudi, keluarga Yahudi. Sehingga sekarang muncullah namanya ajaran agama Yahudi dari nama Yahudi, Yehuda ini. Jadi Ibrahim ini bukanlah orang Yahudi, bukan. Karena waktu ada zaman Ibrahim belum ada Yahudi. Nah, tokoh bernama Ibrahim inilah yang mempersatukan kita. Jadi kalau ada guyub, rukun, ya kita kembalikan lagi bahwa kita ini sebenarnya adalah satu sumber ini, yakni Abraham Avenu, Nabi Ibrahim, bapak para nabi, yang menjadi barometer Yahudi, Kristen, Islam. Ibrahim ini. Nah, ini kurban, ini biar Bapak Ibu ada oleh-oleh sedikit saja. Oleh-oleh sedikit, saya tidak terlalu panjang. Biar pulang ini, biar ada, yang terutama yang muslim. Biar ada oleh-oleh manfaat. Bahwa ini Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Israel tadi itu. Kenapa orang Israel tidak mau makan paha kanan? Paha, bukan paha kanan, paha. Tidak mau makan paha. Jadi binatang apapun orang Israel, orang Yahudi itu tidak mau makan. Kalau kita orang Islam makan saja. Justru paha itu berdasarkan penelitian, paha itu adalah bagian yang minim kolesterol, minim lemak, sedikit lemak, tinggi protein. Sedangkan bagian yang lainnya, bagian perut, dada, dan seterusnya itu adalah terlalu banyak kandungan bahan-bahan yang berpenyakit. Nah, ini persoalannya. Apa penyebabnya? Ini saya berbagi kisah saja. Berbagi kisah bisa buat oleh-oleh pulang. Ishak punya anak namanya, jadi Ishak itu punya anak 2 kembar, Bapak Ibu.
Yang pertama adalah namanya Esau. Yang kedua namanya Yakub. Ini kembar, Bapak Ibu. Waktu lahir itu pegangan kaki. Jadi Yakub itu pegangan kaki, pegangan tumitnya Esau. Jadi mereka saling pegangan tangan. Mulai dari dalam kandungan itu molak-malik terus, sehingga sering kesakitan itu ibunya itu, yang bernama Ribka. Jadi istrinya Ishak namanya Ribka. Nah, waktu lahir Yakub pegang tumitnya Esau. Kenapa dinamakan Yakub? Asal namanya adalah bahasa Ibrani namanya Akef. Yakub, Akef. Akef itu artinya adalah pegang tumit atau tumit. Nah, kenapa dinamakan Yakub? Nah, akhirnya lahirlah dua orang kembar ini. Esau disebut sebagai Edom atau kulit kemerah-merahan. Jadi kulitnya kemerah-merahan. Atau bahasanya dasarnya adalah Adom atau Adam, tanah kemerah-merahan. Tanah kemerah Adam. Nah ini. Edom ini kesukaannya berburu, Bapak Ibu. Dia seperti orang laki-laki, kerjaannya seperti orang laki-laki, dia tinggi besar, dia berbulu, tangannya ini berbulu, dadanya berbulu, ini lehernya berbulu. Jadi dia ini bukan hanya berbulu, sukanya berburu. Kerjaannya seperti laki-laki, memanah begitu. Sedangkan Yakub itu adalah anaknya seperti perempuan, sukanya masak, hobinya masak, bareng mamanya, namanya Ribka tadi itu, istrinya Nabi Ishak. Sukanya di dapur. Nah, kemudian dia ini seperti orang perempuan, apa-apa itu tidak tega, bahkan membunuh lalat aja nggak tega. Tidak berani, membunuh lalat tidak berani. Nah, akhirnya Ishak ini mencintai, anak yang paling dicintai Ishak namanya Esau tadi itu, atau Edom. Sedangkan anak yang paling dicintai oleh si Ribka itu namanya adalah Yakub. Jadi siapa Bapak Ibu yang dicintai Ishak anaknya? Esau. Yang dicintai Ribka siapa namanya? Yakub. Nah, kenapa? Karena Nabi Ishak itu suka makan kambing. Suka makan kambing, apalagi kambing muda. Nah, Esau itu kerjaannya berburu, suka dapat kambing, dapat kambing dimasak. Bapaknya suka sekali. Kalau Yakub itu kerjaannya seperti perempuan, dia seperti orang perempuan, sukanya di rumah saja. Itu makanya disukai sama ibunya. Nah, akhirnya terjadilah peristiwa konflik ini. Konfliknya apa? Konfliknya adalah si Yakub ini pernah masak sup kacang merah. Hobinya kan masak. Dia masak sup kacang merah. Nah, Esau tiba-tiba pulang dari berburu, kelaparan dia. Kelaparan dia. Aku lapar sekali. Bolehkah aku minta sup kacang merah ini? Kata si Yakub, tidak boleh. Loh, kenapa? Oh, boleh kamu tak kasih, tapi kamu harus memberikan hak kesulunganmu padaku. Jadi di Yahudi itu ada namanya hak kesulungan. Anak sulung itu akan mendapatkan tempat yang terhormat, tempat yang mulia, warisannya 2 kali lipat. Siapa? Anak sulung. Anak sulungnya siapa? Esau. Esau minta sup kacang merah, tapi boleh, tapi syaratnya adalah harus tadi itu, ngasih hak kesulungan. Akhirnya saking laparlah itu si Esau, dikasihlah itu sup kacang merah. Ini aku kasih,
Ya tapi hak kesulunganmu berikan padaku. Iya tak berikan. Nah, para rabai Yahudi itu berpendapat bahwa Esau ini yang salah Esau, karena kok terlalu bodoh sekali memberikan hak kesulungan ditukar sama sup kacang merah. Tapi orang publik itu menganggap bahwa yang salah itu Yakub, bahwa Yakub itu hanya untuk sahabatnya sendiri, saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, anak kembar. Itu minta sup kacang merah, tapi syaratnya minta hak kesulungan. Nah, akhirnya dapatlah hak kesulungan itu. Nah, singkat cerita, ini Yakub ini akhirnya besar. Dia ketika besar itu dia pernah bertarung mengalahkan Tuhan, mengalahkan Allah. Ada di kitab Kejadian pasal 32 ayat 22. Jadi kisahnya adalah Yakub bertarung, bergulat melawan Tuhan, mulai dari lama sekali, panjang itu kisah pergulatan itu. Jadi datanglah itu seseorang bergulat bersama Yakub sendirian, das bertarung. Kemudian karena enggak bisa kalah si Yakub ini, akhirnya sampai dipukul ini. Dipukul sendi pangkal pahanya si Yakub sampai terplecok kakinya, dan jalannya itu pincang atau jalannya zelot begini, pincang. Si Yakub kena pukul tadi itu. Akhirnya tapi nggak menyerah. Yakub ini nggak menyerah. Dia akhirnya tetap bertahan. Lalu si lawan tadi bilang begini, biarkan aku pergi. Kenapa? Ya karena fajar akan segera menyingsing. Terus nggak bisa, kamu nggak bisa pergi. Berkati aku, katanya, kata si Yakub. Oke, baiklah, karena kamu telah bertarung melawan Allah dan malaikat, karena kau telah bertarung melawan Allah dan manusia, maka dan kau menang, maka mulai hari ini engkau aku gelari sebagai Israel. Namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu adalah Israel. Nah, dari situlah orang Yahudi sampai sekarang nggak mau makan paha, nggak mau makan daging paha sampai sekarang. Kalau kita orang Kristen, orang Islam bebas, ya kan? Apalagi orang Kristen kalau saya ke Manado itu semua yang terbang boleh dimakan kecuali pesawat terbang, karena terlalu cepat katanya. Semua yang menyelam boleh dimakan kecuali kapal selam. Semua yang berlari itu boleh dimakan kecuali oto. Oto itu apa? Mobil. Semua yang berkaki boleh dimakan kecuali meja. Semua karena keras. Semua yang merambat itu boleh dimakan kecuali pipa. Bapak Ibu, itu orang Manado di sana itu. Luar biasa. Saya 2 kali saya ke pasar ekstrim itu di sana. Dan itu seperti itu. Nah, itulah asal usul dari kisah ini, untuk oleh-oleh saja, kisah Nabi Yakub yang akhirnya bernama Israel, dan kisah awal mula orang Yahudi tidak mau makan paha bukan sebelah kanan, tapi kalau Rasulullah itu sukanya memang paha sebelah kanan. Jadi kambing, domba, Rasulullah itu suka pahanya yang sebelah kanan. Itu. Demikian, mudah-mudahan ini bisa dapat kisah-kisah tambahan untuk oleh-oleh buat anak-anak nanti kalau pulang dikisahkan seperti itu. Dan intinya adalah kita adalah semuanya bersumber dari satu ajaran,
yakni Bapak Abraham Avenu, Bapak Ibrahim, Bapak para nabi. Dan marilah kita jaga persatuan dan kesatuan masyarakat Guyub bersama selalu. Demikian, terima kasih. Kabayan ke rumah Elvi Sukaisi. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sedulur umat Kristen dan Katolik, kaula aturaken sugeng sonten mugi-mugi Gusti tansah anyartani datang kita sami. Temanya sore ini dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Kurban. Yang kedua, menyambung tali silaturahmi, persatuan di antara umat beragama di Kedung Waru 2. Jadi dari Yayasan As-Safa Malang dan kami panitia lokal itu tidak merasa kiranya itu golek pamrih, enggak. Yang penting kita mengikat tali persatuan di antara umat beragama sedulur kita wonten ing Kedung Walih menika, baik niku Nasrani, Katolik atau Kristen. Nggih. Jadi di balik itu tidak ada embel-embel apapun, Pak, Bu, nggih. Jadi kami dan Bapak Ibu selaku Ketua Yayasan As-Safa Malang itu hal ini untuk berbagi kepada panjenengan semua. Paham, Pak, Bu, nggih? Alhamdulillah. Sekiranya kami itu sangat berbahagia apabila dari saudara kita, tapi nggak usah kami ucapkan, lebih banyak lebih baik. Tapi pada sore ini ya, mohon maaf Pak Ibu, hanya sekian. Mudah-mudahan ini dapat memberi kesan kepada Bapak. Gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sore ini tidak perlu panjang lebar kami mengaturkan. Kami sebagai panitia matur nuwun sangat atas rawuh panjenengan untuk memenuhi undangan kami. Dan apabila dalam kami menyajikan toto gelar maupun daharan ingkang kirang wirasa kirang resepi dateng manah panjenengan, kami selaku manusia biasa sebetulnya kami berusaha semaksimal mungkin. Tapi apa? Dengan keterbatasan kami ya seperti inilah. Untuk itu Bapak Ibu untuk rela memberi mohon maaf kepada kami dan kawan-kawan. Bapak Ibu, untuk penutupnya, jadi jangan dilihat apa yang kami berikan, yang penting pada sore ini kita dapat berkumpul untuk berbagi, gitu Pak Bu ya. Jadi kami terima kasih atas rawuh panjenengan, dan mudah-mudahan atas rawuh panjenengan ini merupakan momen yang sangat baik bagi kami umat muslim untuk mengikat persatuan di antara umat beragama. Mudah-mudahan ini merupakan putaran yang ketiga. Kami tiap tahunan itu ada program kayak ini. Mungkin mohon maaf ngapunten ibu-ibu bapak dari umat Kristen, baru perdana kami undang itu untuk hari ini. Jadi 2 tahun yang kemarin itu kami mengundang umat Katolik. Mudah-mudahan untuk berikutnya menjadi suatu momen kami untuk bisa seperti ini. Alangkah baiknya lebih banyak lebih baik bagi kami. Itu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten saged berkata-kata, Pak ya. Saya sangat terharu. Betul, saya terharu. Inilah wujud persatuan kita. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mengundang kita. Mungkin ini perdana untuk umat Kristen diundang di tempat ini, nggih Pak ya. Saya sangat berterima kasih karena
inilah wujud silaturahmi. Ya, terima kasih. Semoga di Gedung Waru 2, di Arjosari, di Kalipare, di Malang, dan di Indonesia, persatuan umat beragama silaturahmi terjalin seperti di Gedung Waru 2. Saya asli pribumi, Pak. Saya lahir di Gedung Waru sini, saya dibesarkan di Gedung Waru sini, saya bekerja pun di Gedung Waru. Jadi saya sangat mendukung acara silaturahmi seperti ini. Semoga ini akan terjalin terus sampai nanti turun ke anak cucu cicit kita. Karena di keluarga saya pun, dari bapak saya itu, maaf ini malah bercerita, bapak saya itu 11 saudara, tapi kita lengkap. Ada Kristen termasuk bapak saya, ada Katolik termasuk ibunya Pak Wur, ada Islam, lengkap. Mungkin yang dari keluarga saya yang Muslim, ada Mas Pri, itu ibunya Mas Pri yang belakang itu Muslim. Jadi kita satu keluarga itu lengkap. Dari 3 agama itu ada. Jadi nanti kalau pas waktu repot, saudara kita yasinan, saya yang bantu masak. Kalau saya ada acara sembahyangan, mereka yang bantu masak, seperti itu. Jadi keluarga kita sudah terbiasa dengan berbagai macam kepercayaan. Bahkan saya di sekolahan pun, maaf Pak, saya dari instansi pemerintah. Saya di sini ada kewajiban setiap hari untuk mendidik anak-anak. Jadi saya di sekolahan pun baca Al-Fatihah itu sudah biasa untuk mengajari anak-anak. Doa makan Allahumma barik lana, saya bisa Pak. Tapi karena itu tuntutan saya sebagai saya seorang pendidik. Jadi saya tidak pernah mengajarkan anak-anak, oh jungin itu tidak pernah. Benar, saya tidak pernah mengajarkan anak-anak untuk membenci agama. Sedangkan murid saya pun yang Katolik ada, yang Kristen ada, yang Muslim pun juga banyak. Jadi saya setiap hari Jumat itu ada kegiatan keagamaan di sekolah saya. Nanti mau pulang juga anak-anak baca Al-Fatihah. Sudah biasa seperti itu. Jadi saya sangat mendukung Pak dengan adanya kumpulan silaturahmi seperti ini, saya sangat mendukung. Semoga di lain waktu nanti kami yang Kristen bisa diundang lagi. Oke Pak Ambiah, insyaallah. Amin. Ini disaksikan untuk semua warga Kristen yang ada di Gedung Waru 2. Mungkin hanya itu saja Pak yang bisa saya sampaikan, karena hati saya sangat tidak bisa berkata-kata. Mungkin dari saya cukup sekian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten mugi berkah Gusti tansah lumebar lumateng kita sedaya. Nggih, lumantar sedherek kita perwakilan saking Yayasan Ayah Supriyan. Oh iki kudu salah terus iki. Nggih, pangapunten nggih, pangapunten. Bilih kula menika niki wau pangapunten dadak nggih. Dados kula ki mboten mangertos. Pak jenengan saged wonten medal wonten nggih. Nyuwun tulung mangke tindak dhateng Gedung Waru. Acara napa? Lah niki rupane wonten acara sareng-sareng diajak dahar sesarengan. Nggih matur nuwun. Wong aku kita goleki nggih.
Dahar to. Nggih niki. Ning kula wadosi nggih ngoten ya wong senaosa kita sedaya menika seumpami medal saking Kedungwaru utawi terus ngantos teng Gilung luar negeri nggih. Sinipatosi napa? Nggih dahar. Lah nggih niki. Niki mugi-mugi sarana kita dedaharan ing sonten menika ndadosaken rumaketing anggen kita pasederekan. Nggih napa mboten? Nggih, matur sembah nuwun. Salajengipun bilih ing mriki panjenenganipun napa niku wonten ngarani kerukunan umat beragama menika Indonesia kecil. Kampung mriki ning mbok bilih saking yayasan menawi pirsa lek wonten Arjuwilangun saderenge panjenengan tindak mriki jenengan mesti ngliwati Arjuwilangun. Arjuwilangun menika suatu desa mungkin dikatakan Indonesia kecil amargi wonten niku sedaya wonten agami Hindu wonten, Islam wonten, Katolik wonten, Buddha ugi wonten. Nah niki sami sayuk sami guyub akaten. Terus salajengipun bilih Bapak Ibu kula kinten ingkang sampun diaturaken kalian Bapak menika kula kinten sampun kathah nggih, sampun kathah. Namung kula mangkaten mugi-mugi nggih sarana kita makempal ing sonten menika panjenengan kita sedaya langkung-langkung kula saking wakil umat Katolik Dewan Paroki Dalem kegiatan ing sonten menika ndadosaken guyubing kita anggen kita sesarengan makempal. Artinipun sami sesarengan gesang sesarengan. Perkawis nyuwun sewu nggih Bapak Ibu. Perkawis agama menika ageman. Monggo terserah. Ning awak dhewe titahe Gusti nggih napa mboten? Nggih, awak dhewe titahe Gusti padha. Ning perkara agama menika ageman. Monggo sing Islam nggih monggo, sing Katolik monggo, sing Hindu monggo. Ning sing dipun kita tuju nggih sami mawon. Menawa ingkang diaturaken Bapak wau nggih sami. Nggih menika Bapak Abraham. Padha wonten Katolik wonten Kristen wonten Islam nggih wonten padha. Lah niki monggo. Kula ngaturaken terus terang sing sonten menika badan aku kok ya luar biasa men. Muga-muga iki iso ora ning Kedungwaru tok. Nggih napa mboten? Mboten ning Kedungwaru tok. Ning iso mugi-mugi mangke iso ning merambat ning Arjuwilangun bareng. Waduh luar biasa niki. Niki. Mboten nyun sewu, mboten margi dedaharan ning paguyuban. Nggih. Sing kula suwun niku paguyuban awake dhewe iki senaosa napa niku ngrasuk agami menapa kemawon monggo tetep awake kudu guyub kudu rukun. Nah niki pramila kita sedaya ingkang gesang wonten ing negara Indonesia nggih nggih mboten Indonesia dasare napa Pancasila. Lah nggih niki semua agama dilindungi monggo. Mugi-mugi panjenengan kula, mugi-mugi sepisan malih kegiatan menika mangke saged sumrambah dumateng dusun lindunipun langkung-langkung dumateng Indonesia. Sehingga Indonesia tansaya dangu mangke tansaya mindak sae, tansaya mindak maju, agaminipun ugi tansaya mindak langkung sae malih. Nah salajengipun kula mboten saged cerita kathah pangapunten nggih. Nggih saged ingkang saged kula aturaken mbok bilih anggen kula matur dumateng para bapak, para ibu sedaya, para rawuh sedayapun wonten kirang merenani penggalih, kirang subacita, kirang merenani penggalih dumateng panjenengan sedaya kula namung titah ingkang namung saged usaha ikhtiar ingkang sae. Pramila mbok bilih wonten kalepatanipun kula minangka wakil Dewan Paroki kula nyuwun agunging samudra pangaksami matur sembah nuwun wilujeng sonten berkah dalem
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya bawa kerpean. Saya juga mewakili umat, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila umat kami tidak bisa hadir semua, Pak, nggih, hanya perwakilan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati panitia dan Bapak donatur. Sekian, terima kasih, berkah dalem.